Bapak Dr. Teras Narang. Assalamualaikum. HMH, ya. Beliau merupakan Ketua Komite 1 DPD RI. Ya. Kemudian ada Bang Peri juga di sini. Beliau adalah riset di Indonesia Dialektika. Selamat siang, Abang. Selanjutnya saya ingin menyapa Bang Bayu. Selamat siang, halo semua. Beliau merupakan Kadif Jarkam di Himpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Mungkin terkait pembahasan kita hari ini, mungkin yang pertama untuk memaparkan terkait diskusi kita pada hari ini, saya persilakan untuk Bapak Teras Narang. Dengan hormat Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. Baik. Terima kasih Arli Tresna. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya terima kasih kepada yang mengundang teman-teman dari Youth Move yang telah mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara pada siang hari ini. Tadi Bung Arli sudah menyampaikan tentang tema kita pada siang hari ini, yaitu menyangkut urgensi Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19. Tentu pada kesempatan ini saya berbicara dalam kapasitas selaku Ketua Komite 1 DPD RI, dan sebagaimana telah juga mungkin teman-teman sudah mendengar berkenaan dengan press release yang dilakukan oleh Komite 1 berkenaan dengan sikap khusus untuk Pilkada 2020 ini. Nah, kita tahu persis bahwa Pilkada serentak 2020 ini siogianya akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 yang akan datang. Namun, setelah terjadi pandemi COVID-19, dilakukan penundaan. Penundaan ini dilakukan oleh DPR RI bersama-sama dengan pemerintah dan KPU. Ditetapkan yaitu pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Nah, berkenaan dengan itu, tentu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, khususnya Komite 1, mengadakan pertemuan-pertemuan berkenaan dengan masalah bagaimana kesiapan dari penyelenggara, dalam hal ini KPU, kesiapan dari Bawaslu selaku badan pengawas berkenaan dengan pemilu ini, dan kemudian juga dari pemerintah. Nah, setelah kami melakukan penelitian secara langsung kepada masyarakat, kepada penyelenggara KPU, penyelenggara pilkada yang ada di daerah, kemudian kami punya pandangan bahwa adalah tidak tepat manakala pilkada ini dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020. Nah, ketidaktepatan ini bukan hanya didasarkan pada pendapat dari 1-2 orang saja, tetapi kami melakukan semacam penjaringan pendapat dari beberapa anggota. Dari beberapa anggota yang tentunya beberapa anggota ini ada yang menyatakan bisa dilaksanakan, ada juga yang berpandangan tidak dapat dilaksanakan. Namun sebagian besar di Komite 1, nah ini ada Pak ART nih, Pak Abdurrahman Taha sudah datang. Selamat siang, Kak Teras. Kebetulan beliau juga, memang pandangannya bermacam-macam. Ada yang menyatakan siap, dan ada yang menyatakan juga, dan banyak yang menyatakan tidak siap. Nah, tentu dalam kondisi yang seperti ini,
kita terus melakukan upaya untuk penjaringan. Nah, berdasarkan pada itu semuanya, Komite 1 menemukan data. Data ini bukan hanya kami peroleh dari daerah, tetapi kami juga melihat secara internasional. Nah, jelas bahwa berbicara masalah COVID-19, ini tidak bisa kita hanya berpedoman kepada 1-2 negara. Akhirnya pedoman kami adalah pada WHO, yaitu World Health Organization, yang memang menangani berkenaan dengan masalah pandemi ini. Nah, WHO pada tanggal 30 Januari 2020 dan tanggal 11 Maret 2020 telah menyatakan bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebagai pandemi global. Pandemi global berarti ini adalah pandemi yang terjadi hampir di seluruh dunia. Dan kemudian WHO juga berpendapat bahwa pandemi COVID-19 ini belum dapat diprediksi. Jadi dapat diprediksi kapan pandemi tersebut akan berakhir. Karena sampai sekarang tidak ada satupun negara yang mengklaim yang mampu memperoleh vaksin berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini. Nah, itu secara global. Dan kemudian di Indonesia, kami juga memperoleh suatu data dan fakta bahwa Presiden Republik Indonesia tanggal 2 Maret 2020 telah mengumumkan kasus pertama yang terjadi di Indonesia, di mana pada saat itu ada 2 orang ibu-ibu, 2 orang wanita yang terkena pandemi COVID-19 ini. Nah, tentu setelah itu, ini menjadi suatu hal yang berkembang oleh Bapak Presiden. Dikeluarkanlah keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020, 13 April 2020, di mana pada saat itu pemerintah telah menetapkan bahwa wabah pandemi COVID-19 ini adalah sebagai bencana nasional. Nah, sejak tanggal 13 April sampai dengan saat ini, itu belum ada pencabutan berkenaan dengan keputusan Presiden ini. Jadi status darurat bencana sampai dengan saat ini masih belum berlaku dan belum dinyatakan berakhir. Kemudian kami juga memperoleh data bahwa melalui Perpu, tidak berapa kemudian keluarlah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang kita kenal dengan istilah Perpu, yaitu yang nomor 2 tahun 2020, di mana Perpu itu pemerintah telah memutuskan menggeser pelaksanaan pilkada serentak ini ke bulan Desember 2020 dengan sejumlah catatan di dalam Perpu tersebut yang juga mengatur. Jadi ada mengatur juga bahwa manakala pemungutan suara tidak bisa dilaksanakan pada bulan Desember, pelaksanaannya dijadwalkan kembali setelah bencana non-alam COVID-19 berakhir. Jadi di dalam Perpu itu, di dalam Perpu nomor 2, pemerintah itu pun sendiri gamang. Dia masih memberikan escape clause. Dia masih, kalau istilah itu dia menggunakan open legal theory. Kalau open legal theory itu berarti kalau tidak bisa ini, bisa dilakukan besok. Berarti ada 2 undang-undang. Ada 2 pasal, maaf. 2 pasal. Di satu pihak memberikan kewenangan kepada KPU untuk melaksanakan pilkada, tapi di pihak yang lain ada juga pasal yang menyatakan apabila pandemi COVID ini berakhir juga dilakukan penggeseran kembali. Nah, mendasarkan pada kondisi-kondisi ini, tentu rakyat menginginkan suatu kepastian. Karena pandemi COVID-19 ini, jujur harus kita katakan, tidak ada satu daerah di Indonesia dan tidak ada satu
pun negara yang menyatakan bahwa mereka bebas COVID-19. Dan malahan di daerah pemilihan saya sendiri di Dapil terjadi pandemi COVID-19 ini sudah mewabah begitu besar. Dan kemudian di provinsi tetangga pun Kalimantan Selatan juga demikian. Sehingga sangat-sangat betul-betul memprihatinkan manakala tetap dipaksakan untuk dilaksanakan di tanggal 9 Desember 2020. Dan kemudian pemerintah bersama DPR dan KPU telah bersepakat seperti tadi saya katakan, yaitu yang pada tanggal 9 Desember tersebut. Nah, Komite 1 juga menyayangkan pada proses penundaan pilkada ini. Karena apa? Karena proses penundaan pilkada ini dilakukan tidak dengan secara transparan, dalam tanda kutip. Transparan artinya keterbukaan dengan melibatkan Dewan Perwakilan Daerah. Karena sebagaimana diketahui, dan itu memang suara konstitusi Undang-Undang Dasar 45, bahwa berbicara masalah daerah, maka Dewan Perwakilan Daerah adalah merupakan sesuatu institusi yang mempunyai legal standing. Karena apa? Karena anggota DPD RI, dia itu adalah dipilih langsung oleh rakyat, dan kemudian dia adalah merupakan perwakilan dari daerah itu. Sehingga Dewan Perwakilan Daerah adalah orang yang betul-betul adalah merupakan perwakilan daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Nah, suatu fakta juga bahwa pemilihan kepala daerah serentak ini akan melibatkan 270 daerah. Ada 9 provinsi dan kemudian ada 261 kabupaten kota. Dan 270 daerah ini, apakah itu provinsi, apakah itu kabupaten, apakah itu kota, melibatkan pemilih lebih kurang 105 juta orang. Jadi bisa dibayangkan bagaimana crowdednya, berkerumunnya para pemilih manakala dilakukan pada saat pandemi COVID-19 ini terjadi. Nah, kepedulian ini juga didasarkan pada kondisi keuangan kita. Terakhir, KPU meminta tambahan sekitar 5, sekian triliun. Kemudian Bawaslu juga meminta tambahan sekitar hampir setengah triliun. Dan dijanjikan akan diberikan di awal ini 1,02 triliun. Dan sampai sekarang itu belum terrealisasi. Sedangkan teman-teman KPU yang ada di daerah diminta untuk turun ke desa, ke kabupaten kota dan ke daerah-daerah, desa-desa dan sebagainya di dalam rangka untuk melakukan beberapa hal yang semestinya harus dilakukan untuk dilanjutkan setelah beberapa waktu yang lalu, beberapa bagian itu yang tertunda. Sehingga sampai sekarang saya dapat informasi bahwa tidak semua KPU dari 270 daerah ini yang melaksanakan itu. Karena apa? Karena mereka terbentur kepada biaya, mereka juga terbentur kepada alat pelindung diri atau APD itu. Mereka hanya menggunakan semacam masker, dan maskernya ini pun juga dalam tanda kutip, apakah masker ini betul-betul efektif digunakan? Karena masker ini bukan hanya sekedar masker, tetapi ada masker yang betul-betul digunakan di dalam rangka untuk pencegahan terjadinya COVID-19 ini. Nah, kekhawatiran ini, inilah yang menjadi perhatian
dari Komite 1 DPD RI. Dan di satu sisi juga kita melihat bahwa pilkada ini dilakukan tiada lain adalah di dalam rangka untuk memilih pemimpin daerah yang betul-betul berkualitas, betul-betul yang dipercayakan sepenuhnya oleh rakyat dengan tanpa ada penekanan apapun. Jadi artinya rakyat yang datang ke TPS itu adalah betul-betul rakyat yang dari rumah sampai ke TPS, sampai dia melaksanakan kewajibannya melakukan pencoblosan, itu dilakukan dengan secara fair, dengan secara bebas, dengan tanpa ada dalam tanda kutip ketakutan-ketakutan berkenaan dengan dia melaksanakan tugas-tugasnya, khususnya yang terkait dengan masalah pandemi COVID-19 ini. Dan di satu sisi juga, yang ini adalah menjadi kewajiban dari gugus tugas untuk bagaimana mendesain sekiranya memang betul-betul itu akan dilakukan pemilihan kepala daerah, bagaimana dia mendesain yang namanya TPS itu. Bagaimana desain TPS dalam kaitan pandemi COVID-19 ini. Apakah dengan masing-masing misalnya satu TPS itu 300 orang. Bagaimana pada saat dia melakukan pencoblosannya? Alat apa yang dia gunakan? Kalau dulu kan kita pakai paku. Paku itu kan bisa kita pegang rame-rame. Sekarang ini kan kita harus ada ketentuan yang tentu menjadi perhatian adalah di dalam rangka jangan sampai alat atau sarana yang digunakan ini menimbulkan wabah baru. Dan yang juga menjadi perhatian dari teman-teman di Komite 1 adalah berkenaan dengan banyak saudara-saudara kita yang ada di desa-desa. Dan jujur saya katakan bahwa mereka itu kita doakan tidak terkena COVID-19 dan mereka adalah warga yang sampai saat ini bisa bertahan dengan baik, yang tidak terkena oleh COVID. Jangan sampai saudara-saudara kita yang dari provinsi, yang dari ibu kota kabupaten datang ke desa, kemudian mereka akan menimbulkan wabah pandemi COVID-19 ini. Yang berakibat yang mereka tidak pernah mengerti berkenaan dengan pandemi COVID-19 ini, tapi tiba-tiba karena didatangi oleh tim kampanye yang tidak tahu dari mana, kemudian ada penyelenggara yang tidak tahu dari mana, dan kemudian ada keamanan dan sebagainya. Yang paling kita khawatir adalah tim kampanye dari para calon yang langsung turun ke desa-desa, yang langsung door to door kepada masyarakat yang ada di desa, dan kemudian mereka tidak dilengkapi dengan alat pelengkap, alat pelindung diri. Mereka berkomunikasi dengan mudah kepada saudara-saudara kita yang ada di desa. Nah, hal-hal seperti ini yang tidak pernah dipikirkan, baik oleh pemerintah, baik oleh penyelenggara dari pilkada, dan tentu hal-hal inilah yang menjadi perhatian dari Komite 1. Terakhir, saya ingin menyampaikan bahwa dari harian Kompas telah melakukan survei. Nah, dari survei Litbang Kompas, yaitu tanggal 24 sampai 25 Mei 2020 yang lalu, menunjukkan 91,8% responden setuju dengan penundaan pilkada ke tahun 2021. Dan kemudian sebanyak 2,5% tidak setuju dan 5,7% tidak tahu. Nah, ini ada di Kompas tanggal 10 Juli 2020. Jadi kita bisa baca nanti, silakan saja
Itu ada di Kompas tanggal 10 Juli 2020. Kemudian pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2020, Kompas juga melakukan jajak pendapat, yaitu terhadap 6.712 responden. Nah, di situ menunjukkan bahwa mayoritas warga, yaitu sekitar 67,7%, khawatir jika pilkada dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, itu beberapa hal yang ingin saya ajak untuk kita berdiskusi berkenaan dengan masalah pilkada serentak tahun 2020 yang akan datang ini. Dan paling akhir, kami mengutip juga salah satu dari pandangan dari Cicero. Beliau mengatakan salus populi suprema lex esto. Salus populi suprema lex esto, yang berarti adalah keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Nah, saya rasa itu sebagai pemantik untuk diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Baik, itulah tadi pemaparan dari Bapak Agustin Teras Narang. Mungkin kita dapat mereview sedikit bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Agustin tadi berkaitan dengan kondisi-kondisi yang berkenaan dengan tugas beliau di Ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah, yang mana masih banyak problem-problem ataupun PR kita bersama terkait pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020 di tengah pandemi ini. Mungkin untuk menambah semangat diskusi kita hari ini, pemaparan selanjutnya akan dibawakan oleh Abangda kita, Ferry Faruk. Beliau merupakan research koordinator dari Indonesia Dialektika. Mungkin Bang Ferry, untuk waktu dan kesempatan kami berikan. Enggak, Bang AR Toha dulu ya? Kayaknya biar sekalian. Kalian dari pemaparan gitu, Bang ya? Iya, biar sekalian dari... Oh, bisa. Siap. Mungkin waktu dan kesempatan, beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah juga, Bapak Dr. Abdul Rahman Taha, Dapil Provinsi Sulawesi Tengah. Mungkin waktu dan kesempatan kami persilakan, Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kanda Teras. Siap Bang. Jadi saya hanya ingin menambahkan bahwa apa yang telah dipaparkan oleh Kanda Teras, bahwa itu betul-betul bahwa kami mengamati dan kami lebih paham sebenarnya tentang berbicara pilkada. Sebab itu adalah domain daripada DPD RI. Hanya yang saya sayangkan saat pada memutuskan antara Mendagri bersama KPU, baik gugus dan Bawaslu, itu tidak melibatkan daripada DPD. Itu yang kami sayangkan. Padahal kami ini, domain yang tadi saya katakan, itu adalah luar biasa buat kami. Dan itu adalah memang konstitusi yang memberikan daripada kewenangan itu daripada anggota DPD. Berbicara persoalan pilkada. Mungkin sebuah regulasi dalam hal ini adalah kewenangan dalam penyelenggara pemerintahan. Itu adalah Mendagri. Dan penyelenggara yang itu adalah KPU untuk melaksanakan daripada pilkada. Melihat situasi dan kondisi hari ini, bahwa tren grafik daripada virus corona ini makin meningkat.
apa yang telah dipaparkan oleh Kanda Teras bahwa itu 100 juta lebih sekian pemilih. Bagaimana by design daripada penyelamatan daripada warga negara ini? Itu. Jadi kalau keinginan memaksakan sebenarnya, kami dari hati nurani yang kecil, kami menolak daripada pilkada ini sebenarnya. Menolak dalam hal ditunda karena virus corona ini makin tren terus tadi yang saya katakan daripada grafik itu. Sehingga apa jaminan terhadap masyarakat? Itu. Jadi gugus tidak boleh juga serta-merta memberikan sebuah mandat kepada Mendagri bahwa ada jaminan. Karena apa yang dipaparkan oleh Kak Teras Narang tadi, itu memang tidak ada jaminan satupun di dunia ini. Karena virus ini makin bergerak terus. Jadi memang ada ketakutan buat kami, bagi masyarakat. Di daerah. Bayangkan saja, mau keluar pun tidak mau. Bagaimana melakukan pemilihan? Apakah demokrasi ini akan efektif, akuntabel? Ada jaminankah itu buat masyarakat ke depannya? Bagi kesehatan. Ini persoalan keselamatan rakyat ini. Jadi kami ini, dalam hal ini Komite 1, selalu bukan dalam hal menentang daripada kebijakan pemerintah. Tapi marilah kita bersama-sama, kita mengingatkan situasi dan kondisi saat ini tidak bisa kita memaksakan. Kalau kita memaksakan, ini sangat berbahaya buat negara kita. Kita selalu berpandangan pada negara luar, bahwa China, Korea bisa melakukan. Jangan selalu mengikuti. Karena satu pertama, persoalan kesadaran masyarakat luar itu lebih, bukan kita ini. Memang karakter kita, warga kita kan sangat berbeda. Apalagi setiap saat, setiap detik, penyampaian grafik ini selalu disampaikan, selalu naik terus, tidak pernah menurun trennya. Negara juga ini selalu setiap detik, setiap saat menakuti masyarakat. Bagaimana kita melaksanakan ini? Daripada pilkada ini selalu kita memaksakan. Jangan hanya ego kepentingan mau dihadirkan dalam hal pilkada itu. Tapi mari kita bersama-sama, karena kita sebagai perwakilan daerah sering mengingatkan kepada pemerintah. Alangkah baiknya ditunda. Melihat situasi dan kondisi. Apalagi berbicara keuangan daerah. Apa yang disampaikan oleh Bang Teras, Bang, itu saya dapatkan di dapil saya. Tidak semua KPU melakukan itu. Karena satu, terbentur persoalan dana. Kami ini sebenarnya lebih paham dan memahami situasi kondisi keuangan negara. Cuma kami belum mau membuka sebenarnya. Ini sudah kronik ini keuangan negara kita ini. Apalagi dipaksakan dengan itu. Jadi kami meminta, dan saya selalu menyampaikan saat RDP terakhir, Bang Teras ya, bahwa pemerintah ini jangan menciptakan sebuah demokrasi kematian massal. Ini jadi kami selalu mengingatkan bahwa pemerintah ini dalam hal ini lihat situasi dan kondisi. Lagi-lagi kembali tadi bahwa trennya makin meningkat, maupun dihentikan daripada sebuah proses-proses yang ada saat ini. Jadi mungkin itu saja. Nanti kita lanjut lagi. Apa yang disampaikan Bang Teras itu mungkin sudah mewakili buat diri saya, dan itu paling lengkap dan hati nurani yang berbicara dari perwakilan kami daerah. Terima kasih. Siap, terima kasih atas penyampaian dan pemaparannya dari Bapak Abdurrahman Taha tadi, bahwa jelas apa yang terkesan dari pembahasan beliau tentang kondisi-kondisi di daerah saat ini, apalagi untuk melakukan pilkada serentak, masih banyak PR dan tugas yang harus kita sama-sama
selesaikan. Dan mungkin selanjutnya kepada Bang Peri Prauk untuk menyampaikan pemaparannya. Dengan hormat, waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan doa terbaik bagi kita semua. Saya di sini diundang sebagai Resource Coordinator untuk Indonesia Dialektika. Jadi satu lembaga resource center sebetulnya masih belum bersifat lembaga gitu, yang diprioritaskan atau difokuskan untuk mengkaji secara filsafat kebijakan-kebijakan publik begitu ya. Ada beberapa hal yang mencuat di pikiran saya. Karena ini filsafat kan sifatnya spekulasi dan idealis, utopia gitu. Tapi menurut saya ini perlu dipikirkan karena saya yakin yang namanya pandemi COVID-19 ini mungkin tidak akan hanya berhenti di pandemik COVID-19 aja gitu. Mungkin ke depan ada lagi virus-virus lain gitu ya, yang mungkin bisa lebih berbahaya atau seperti apa. Nah, oleh karena itu menurut saya diperlukan ada terobosan-terobosan ya, bukan hanya new normal versi pemerintah saja gitu loh, tetapi mungkin ada terobosan-terobosan. Nah, untuk menghubungkannya dengan pilkada serentak, jadi ada beberapa kepentingan yang menurut saya harus dilihat. Nah, sebelum ke kepentingan, kalau kita lihatnya atau perhatikan nafsu besar kita untuk pembelajaran, sebetulnya inilah waktu yang juga sangat baik untuk belajar bagaimana misalnya berdemokrasi, terutama dalam pemilihan kepala daerah atau pemilihan pemimpin bisa dilakukan gitu kan. Artinya kita mencoba dengan kekuatan yang ada pada kita itu menjalankan pilkada di masa pandemik gitu. Itu kalau kita melihat nafsu pembelajarannya gitu kan. Tapi kemudian juga yang saya bilang tadi itu, kalau misalnya pemerintah hanya menyodorkannya secara teknis itu normal dan new normal saja, itu tidak cukup bagi saya gitu. Jadi saya setuju dengan Bang Teras maupun Bang Toha gitu ya, bahwa banyak ketidaksiapan yang membuat kita itu harusnya mungkin menunda gitu atau mundur gitu ya. Nah, sekarang kepentingan apa yang perlu diperhatikan? Yang pertama ya terutama adalah suksesi gitu ya. Apakah suksesi kepemimpinan daerah itu memang sangat urgent gitu kan? Artinya tidak bisa tidak gitu loh. Harus diganti secepatnya. Ya, karena ini juga masalah ketegasan kenegaraan kita, kemudian juga masalah legitimasi seperti apa gitu ya. Kemudian kualitas pilkadanya. Kita harus melihat apakah kualitas pilkada yang akan dilahirkan dengan usulan-usulan new normal begitu ya. New normal itu kan sebetulnya normal, tidak mengganti sistem, tidak mengganti teknis pemilunya, tapi hanya memperangkati misalnya dengan masker dengan apalah gitu seperti itu gitu kan. Jadi sebetulnya itu tidak mengganti ini. Padahal menurut saya kalaupun misalnya mau menyodorkan waktu yang cepat atau diundurnya juga misalnya masih di tahun ini, itu harus yang saya bilang itu terobosan gitu. Mungkin kita mencari model bagaimana gitu kan. Kalau sekarang aja misalnya yang namanya hampir semua pertemuan, konferensi, meeting, Zoominar, webinar itu kan, itu sudah bisa digantikan dengan teknologi. Apakah memungkinkan atau siap pemerintah juga mengganti teknis fasilitasi pemungutan suara gitu kan?
Itu dari kualitas pilkada misalnya jujur dan adil. Nah, normal dan new normal itu juga bisa ditafsirkan oleh banyak pihak, itu menguntungkan siapa gitu kan, atau merugikan siapa. Karena kalau misalnya pemerintah juga tidak bisa menjelaskan mendesaknya kepentingan untuk pilkada serentak ini masih pada masa darurat, masa bencana gitu. Nah, itu bisa ditafsirkan juga mungkin pemerintah sedang berpihak kepada kepentingan-kepentingan tertentu untuk bahwa misalnya kalau itu dilaksanakan sekarang itu pasti akan menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam pilkada ini gitu kan. Terus kemudian selanjutnya adalah kesehatan dan keselamatan warga negara. Tadi Bang Teras menutupnya dengan sangat baik sekali gitu ya. Artinya sebagai seorang senat memperhatikan sekali bahwa keselamatan warga itu nomor satu gitu ya. Bahkan misalnya mengalahkan kepentingan suksesi gitu ya. Nah, kita juga melihat gitu ya bahwa kesehatan dan keselamatan warga negara di luar pelaksanaan pemilu aja yang sekarang itu masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak bocor-bocornya begitu. Ya. Saya sendiri ini saya kebetulan tinggal di apartemen. Ya, saya keluar ke bawah gitu. Saya kebetulan di lantai atas gitu. Ada kafe, ada minimarket gitu ya. Dan orang semua sudah bebas itu. Hanya orang-orang tertentu yang masih mikir bahwa ini seharusnya masih pakai masker, masih pakai apa gitu kan. Tapi ya nanti yang terjadi adalah perbenturan horizontalnya lagi gitu loh. Warga negara menasehati warga negara lain gitu kan. Yang terjadi malah pertengkaran yang kontraproduktif gitu loh. Nah, apalagi di masa pemilu gitu ya. Kalau saya lihat bukan mengecilkan berbagai upaya pemimpin gitu ya, bahwa kita memang harus mengganti demokrasi nongkrong, demokrasi kehadiran fisik gitu kan, dengan demokrasi yang lebih intelek gitu, yang lebih ke cara berpikir gitu kan. Nah, cara berpikir ini kan bisa melalui apapun gitu loh, tanpa kehadiran, tanpa nongkrong gitu kan. Tapi yang sekarang terjadi kan memang yang namanya kampanye juga itu harus nongkrong, harus banyak orang, harus dangdutan, harus apa gitu ya, harus ada kehadiran fisik yang seperti apa gitu loh. Nah, ya kita harus ingat ejekannya Socrates ketika dia dihukum mati minum racun gitu ya. Jadi dia kan adalah orang yang sebetulnya salah satu versi menyatakan bahwa dia orang yang sangat tidak percaya dengan demokrasi karena demokrasi itu adalah menyerahkan pemerintahan kepada keseluruhan masyarakat yang mungkin bodoh-bodoh gitu kan, yang mungkin tidak intelek gitu loh. Nah oleh karena itu menurut saya pemerintah lebih baik menawarkan jikapun misalnya mendesak adalah demokrasi yang lebih difasilitasi dengan keintelekan seperti itu gitu ya. Nah, terus kemudian peserta pemilu kan. Nah, peserta pemilu sendiri seharusnya memang ditanya juga kesiapannya ya. Artinya mereka adalah pihak yang diuntungkan dan dirugikan dengan keputusan pemerintah. Jadi menurut saya juga harus didengar. Saya tadi menggarisbawahi juga salah satu kalimat Bang Teras gitu ya, bahwa kita ini sekarang dalam keadaan berdemokrasi, tapi yang lebih monolog adalah pemerintah gitu kan. Pemerintah itu jarang sekali ngajak dialog. Artinya apa gitu loh. Keluhan seorang senat aja gitu, anggota DPD itu sudah ada gitu loh. Apalagi pemerintah ya warga negara biasa gitu kan yang tidak punya legitimasi keterwakilan atau apa begitu loh. Nah, jadi harus diinikan. Kemudian anggaran ya. Nah, kesiapan anggaran gitu ya. Kita sekarang dalam keadaan mengeluh, pemerintah dalam keadaan mengeluh sehingga yang namanya beberapa kebijakan yang yang punya pengaruh kepada masyarakat itu alasannya adalah ketiadaan anggaran gitu atau kekurangan anggaran gitu loh.
Nah, apakah misalnya dengan adanya pilkada serentak, tambah apa namanya fasilitasinya new normal gitu kan, tambah kita harus mengamankan dan menyelamatkan manusia gitu dari pandemik ini. Nah, bagaimana itu anggaran gitu kan? Jadi kalau misalnya anggaran ternyata dipaksakan dikeluarkan, ya kita jadi bisa tanda tanya lagi gitu loh. Lebih tidak percaya lagi pemerintah ketika kok pemerintah tidak mengeluarkan effort gitu kan terhadap kesulitan-kesulitan masyarakat. Semalam saya juga jadi narasumber juga untuk yang PLN ya, soal tagihan yang ini gitu kan. Ini juga saya ceritakan semalam juga. Seumur-umur saya belum pernah zakat profesi kemarin sebelum Lebaran gitu, saya berikan kepada keluarga karena saya merasa keluarga saya masih apa di atas mampu lah gitu ya untuk diberi zakat. Tapi Lebaran kemarin betul-betul saya tidak keluarkan zakat ke orang luar, tapi ke dalam keluarga sendiri karena memang keadaannya yang saya lihat sendiri ya banyak orang yang tidak bisa apa namanya mendapatkan mata pencaharian gitu kan atau pencahariannya terganggu. Itu kepentingan-kepentingan yang harus dilihat dan apa namanya pesannya gitu ya dari saya kita ini sebetulnya apalagi di masa COVID seperti ini seharusnya harus lebih mengembangkan lagi kan kita sudah memilih demokrasi ya dengan dasar negara Pancasila dan semacamnya. Tapi kalau misalnya kita mau menghubungkan langsung secara filosofis, demokrasi itu kan kelanjutan dari kontrak sosial, dari kesepakatan-kesepakatan sosial gitu loh. Tapi yang muncul belakangan ini ya, terutama juga dalam penanganan pemerintah terhadap masa pandemi COVID ini politik instruktif gitu loh, politik instruksi. Kayaknya percaya atau enggak lakukan yang saya instruksikan gitu kan. Yang saya bilang tadi demokrasinya demokrasi monolog gitu loh. Dialog bahkan lembaga-lembaga yang di luar misalnya pemerintah dan DPR pun DPD dan semacamnya itu juga atau misalnya lembaga-lembaga lain dengan keterbatasan-keterbatasannya itu tidak pernah dimunculkan suaranya gitu kan. Nah, oleh karena itu kalau misalnya apa politiknya politik instruktif dan sepertinya tidak bisa ditawar gitu kan, ya itu kembali lagi apa namanya keluhan kita bersama bahwa sebetulnya pemerintah punya agenda memenangkan siapa, menguntungkan siapa dalam beberapa hal ini gitu loh. Ya kita apa namanya terutama ini pemerintah daerah ya banyak sekali dikesampingkan di undang-undang yang muncul atau perpu yang muncul di masa Covid ini gitu ya. Ada Minerba ya. Sebelum Covid juga ada undang-undang Cipta Kerja yang membabat habis gitu kan berbagai ideal-ideal yang dulunya dibangga-banggakan oleh kita sebagai warga negara yang menguasai apa namanya kekayaan negara Indonesia gitu ya. Nah sekarang kan secara instruktif gitu kita sendiri tidak mendapatkan penjelasan yang cukup alasan-alasan apa yang membuat pemerintah mengambil kebijakan-kebijakannya yang ya dipandang oleh berbagai pihak bahkan yang saya kutip lagi tadi Bang Teras gitu tidak memperhatikan suara-suara lain di samping pemerintah dan mungkin juga DPR begitu. Saya mungkin untuk apa namanya sebagai pengantar, yang satu lagi ya, kita juga harus mengerti bahwa di Indonesia ini apalagi berhubungan dengan pilkada itu banyak sekali memunculkan sengketa. Nah kita harus futuristik juga gitu loh. Apakah dengan pelaksanaan new normal pilkada ini itu tidak bahkan potensial memunculkan lebih banyak lagi sengketa di Mahkamah Konstitusi gitu ya atau di tempat lain gitu kan. Karena apa gitu ya? Karena memang trial and error-nya terlalu
tinggi gitu kan di dalam pelaksanaan pilkada serentak ini. Demikian Mas Arli, pembuka diskusi dari saya. Siap. Terima kasih atas penyampaian Bang Peri dari tadi. Kita mereview sedikit terkait apa yang disampaikan Bang Peri bahwa masih banyaknya problem di tengah-tengah, apalagi dengan pemerintah yang terkesan monolog dan kurang peka terhadap suara-suara masyarakat kita terkait keluh kesah mereka dengan adanya pelaksanaan ini. Mungkin selanjutnya saya serahkan untuk pemaparan dari Bang Bayu. Beliau merupakan Kadif Jarkam dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia. Boleh minta tolong Bang Ya, untuk materinya? oh ya. Siap. Oke, saya buka dulu. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang diberikan panitia. Suatu pengalaman yang luar biasa bisa dipertemukan di ruang diskusi bersama selaku Bapak Teras selaku anggota DPD Kalteng ya. Kemudian Bapak Abdul selaku DPD Sulteng. Kemudian Bang Ferry Faruk dari Dialektika Indonesia. Dan tentunya kawan-kawan semua yang menyaksikan webinar dimanapun Anda berada. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Ya, untuk tema diskusi kali ini urgensi pilkada serentak di tengah pandemi. Dengan dasar pemikiran, apakah dasar dipaksakannya pilkada serentak di bulan Desember tahun 2020. Nah, mengutip apa yang disampaikan tadi dari Pak Teras, bahwa ada 270 daerah, 9 provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian 37 kota untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota, kemudian 224 kabupaten untuk bupati dan wakil bupati. Dan saya juga mendapatkan data ini terkait dengan status resiko penularan dari daerah-daerah tersebut. Yang tidak terdampak itu ada 43, kemudian resiko ringan, kemudian 99 resiko sedang, dan 40 beresiko tinggi. Sedangkan kalau dibandingkan tadi Pak Teras juga menyampaikan ada sekitar 105 juta pemilih ya Pak ya. Itu tentunya bisa menjadi kuburan massal kalau kita paksakan. Nah di sini saya diundang untuk memaparkan beberapa ya konteks terkait dengan pendekatan demokrasi, hukum dan HAM. Nah, Bapak Ibu sekalian, melihat kondisi tersebut tentu ya sesuatu yang tidak normal. Jadi yang sesuatunya biasanya kita pilkada tanpa bencana, kemudian kita dihadapkan dengan pandemi global. Kalau kita lihat dari sisi konteks atau konteks demokrasi, mengapa kita lihat konteks demokrasi? Karena memang pilkada merupakan wujud pelaksanaan dari demokrasi yang memiliki arti bahwa proses itu menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya merealisasikan nilai-nilai demokrasi tersebut. Sehingga wujud dari representasi tersebut, pemilu yang baik itu memilih legislatif maupun pemilihan daerah secara langsung. Jadi menurut saya sih kita kembalikan saja pilkada itu dalam konsep demokrasi, yang mana sebagai sebuah ide pemerintahan yang memposisikan rakyat ya posisi sentral untuk menentukan dan menilai kebijakan negara itu seperti apa. Ya tentu kebijakan yang membawa kesejahteraan. Kemudian next, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita lihat pula dari konteks pilkada dalam masa pandemi dalam konteks konstitusi. Yang mana bahwa gagasan pemerintah yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak tiran dengan warganya. Jadi nggak bisa semenang-menangnya pemerintah juga memutuskan dipaksakan pemilu kada. Nah, sebagai wujud nyatanya bentuk pembatasan kekuasaan itu termaktub dalam konstitusi. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan pemerintah harus berdasar konstitusi.
termasuk penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi ini. Ya, poin yang ingin saya sampaikan adalah ya dengan demikian pilkada serentak yang akan dilaksanakan ya harus jelas landasan pelaksanaannya. Yang mana kita ketahui bahwa kita belum punya ya namanya aturan pilkada dengan protokol kesehatan. Dan itu juga disampaikan oleh Ketua KPU Arief Budiman. Jadi beberapa hari yang lalu. Nah, sehingga pilkada serentak yang akan dilaksanakan ya nggak bisa kan kalau misalnya tanpa ada itu. Makanya kita harus mempersiapkan itu kalau memang mau dipaksakan ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, pilkada itu kan memang amanat konstitusi ya. Sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Pasal 18 Ayat 4 bahwa pemilihan gubernur itu secara demokratis. Nah, wujud dari itu adalah pengejawantahan dari amanat terbentuk beberapa UU Pilkada. Yang mana kita ketahui bahwa sudah beberapa kali ada perubahan sampai 3 kali yang terakhir adalah yang tadi disampaikan Pak Teras, itu ada Perpu yang namanya Perpu nomor 2 tahun 2020. Nah, poinnya adalah ya dengan demikian dalam melaksanakan amanat tersebut harus tetap mempertimbangkan aspek keselamatan pada umumnya, rakyat pada umumnya, sebagai hak konstitusional dari setiap warga negara. Oke, next ini kita lihat ya Bapak Ibu sekalian. Kita bisa lihat ketentuan pilkada dalam kondisi bencana itu udah saya rangkum itu dari jaringan JDIH atau jaringan informasi dokumen hukum yang ada di KPU maupun di lembar negara terkait dengan alternatif pelaksanaan pemilu dalam kondisi bencana. Nah, di pasal sebelumnya itu di UU nomor 1 tahun 2015 itu memang sebelumnya sudah diatur, cuman hanya mengatur bencana alam, sedangkan yang terjadi saat ini adalah bencana non alam atau pandemi global. Nah, kemudian setelah mengalami perubahan, itu ada penundaan, tadi juga disebutkan oleh Pak Teras, tadi penundaannya itu adalah bahwa pemungutan suara itu dapat ditunda dan dilaksanakan Desember, atau apabila tidak dapat dilaksanakan, maka pemungutan suara dijadwalkan kembali setelah COVID itu berakhir. Nah, itu ada penjelasannya juga di pasal 201 yang perubahan Perpu nomor 2020 tahun 2020. Nah, poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah jika melihat aspek hukum tersebut dalam Perpu tersebut, pelaksanaan pilkada ketika terjadi bencana itu tidak diatur juga itu penundaan yang seperti apa sih. Nah, sampai kapannya kita nggak punya kriterianya yang jelas. Nah, untuk itu ya mungkin dari bapak-bapak seperti Pak Teras kemudian Pak Abdul bisa mencari alternatif itu kalau memang mau dipaksakan untuk pilkada. Kemudian terkait pertanyaan juga nih dari permasalahan kemanusiaan yang harus kita jawab, apakah pilkada dilaksanakan atas dasar kemanusiaan atau syahwat politik? Nah, kita menggunakan pendekatan HAM dalam konteks HAM. Jadi pilkada dalam masa pandemi itu dalam konteks HAM. Yang mana dalam konsep HAM itu hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati fundamental, yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk dihormati, dijaga dan dilindungi. Karena itu melekat dan tidak boleh direnggut oleh siapapun, bahkan oleh negara ya. Sehingga ya hak itu sebenarnya tanpa ada legitimasi pun sebenarnya sudah berlaku. Nah, yang ingin saya bilang begini, pilkada dalam konteks kemanusiaan ya pendekatannya adalah instrumen hak asasi manusia. Nah, apabila tetap dilaksanakan dengan mengabaikan hak-hak yang ada dalam instrumen hukum HAM, hukum dan HAM, kemudian atau misalnya dalam hak konstitusional, yaitu sama saja adalah mengabaikan hak dan kebebasan manusia, dan itu termasuk pelanggaran HAM. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya lanjut di hakikat HAM. Lebih dalam tentang hakikat HAM, maka yang pertama bicara adalah hak adalah klaim yang berdasar atau sah. Nah, hak dalam konteks HAM ada karena manusia bukan diberi oleh negara ataupun raja. Nah, itu hakikat yang pertama. Kemudian hakikat yang kedua adalah
ya upaya menghormati dan melindungi menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama antara individu, pemerintah dan negara. Jadi setiap orang itu ya bertanggung jawab untuk menjunjung tinggi HAM tersebut dan melindungi serta menghormati. Dan yang perlu diingat bahwa hak itu selalu mengandung dua aspek. Yang pertama adalah aspek keberpihakan dan kebebasan. Dan kedua unsur tersebut harus terpenuhi. Saya ambil contoh begini, misalnya pemilu, hak pemilu. Nah, kita memiliki hak untuk mengikuti pemilu, tapi selain itu juga kita bebas memilih calon dan wakilnya sesuai dengan keyakinan dan kehendak kita. Tapi kalau kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, ya saya pikir juga bisa memilih. Lebih baik saya di rumah daripada nanti saya mati konyol kan. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, pilkada dalam konteks hak konstitusional ini, apa maksudnya sih? Hak konstitusional itu ya diperoleh karena kita menjadi warga negara. Kemudian hak-hak yang tadinya diatur secara universal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang ya sebagai contoh dalam pasal 28H ayat 1. Ya salah satu hak konstitusional yang berkaitan dengan kemanusiaan yaitu hak untuk hidup dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Kalau kita lihat kondisi saat ini, itu jauh dari apa yang dibilang lingkungan yang baik dan sehat. Karena di Jakarta sendiri ya saya sering menemukan beberapa ya tempat yang sangat tidak layak lah kalau dibilang lingkungan yang baik itu tidak layak untuk dibilang lingkungan yang baik. Jadi poinnya, jika pilkada serentak akan tetap dilaksanakan, ya harusnya melihat kondisi lingkungan yang saat ini sangat terbatas dan berisiko tinggi. Maka bisa diprediksi tingkat penurunannya akan meningkat. Bahwa kita tahu kalau tadi yang disampaikan Pak Teras bahwa vaksin itu sampai saat ini belum ditemukan. Sehingga apabila pengabaian itu terjadi maka menimbulkan pelanggaran HAM. Terlebih bila pelaksanaan pilkada di masa pandemi itu mengabaikan hak konstitusional tentu sangat tidak manusiawi dan hanya mengutamakan syahwat politik belaka. Bapak Ibu sekalian, kita lebih dalam lagi dalam instrumen HAM yang diatur dalam UU nomor 39 tahun 1999 UU HAM pasal 9 ayat 3 yang mana disebutkan setiap orang berhak untuk hidup ya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, dari undang-undang tersebut itu diatur ada di UU lingkungan, kemudian ada yang saya sampaikan di sini adalah UU tentang HAM karena terkait dengan hak-hak kemanusiaan. Nah, untuk lingkungan sendiri juga ada mengatur di pasal 5 kemudian untuk pengertiannya sendiri, pengertian lingkungan hidup yang baik dan sehat itu seperti apa sih? Ya, ternyata adalah yang mengandung makna bahwa lingkungan yang dapat memungkinkan manusia berkembang secara optimal, selaras dan serasi dan seimbang. Nah, kalau kita lihat kondisi saat ini ya jauh lah apa yang dibilang hanya pepesan kosong kalau saya bilang. Poin yang ingin saya sampaikan, jadi apabila pilkada tahun itu dilaksanakan tanpa mempertimbangkan hak konstitusional tersebut, maka kemungkinan ya hanya pemenuhan syahwat politik saja. Karena jika kita lihat ya akan lebih banyak mudarat dibanding manfaatnya. Sebagai penutup mungkin Bapak Ibu sekalian sedikit memetakan faktor next Mas, next. Sebelum saya akhiri, ini ada biasanya kita petakan faktor internal dan eksternal yang biasa umum digunakan di beberapa kegiatan. Saya awali sebelum kita atau sebelum misalnya harusnya ini ada KPU juga nih biar bisa juga melihat ya sebenarnya ancaman kita itu ya luar biasa ya terkait dengan setiap hari ini saja sudah meningkat itu terpapar COVID. Kemudian dari lingkungannya jelas itu dari ancamannya lingkungan itu sangat terbatas dan berisiko penularan. Kemudian yang ketiga adalah dari segi ancaman budaya ya. Dari partisipasi akan turun ya. Kita dikhawatirkan ya itu nggak maksimal ya. Bisa aja nanti ada kemungkinan ya dimanipulasi dan lain-lain. Kemudian ancaman yang berikutnya ada ideologi ini, problem konstitusional yang tadi dibilangkan yang disebut oleh Bang Faruk bahwa apakah nanti siap dari MK kemudian misalnya terjadi persoalan terkait dengan pemilu kada. Nah, saya pikir sih belum siap karena terkait dengan beberapa sidang aja sudah ditunda. Kemudian terkait dengan politik ya, itu ada potensi penyelewengan dana bansos yang kita ketahui bahwa beberapa
bupati atau apa itu sudah menggunakan namanya untuk kampanye politik ya. Kita tak sebutkan lah, tapi di beberapa media juga udah beredar. Kemudian dari sisi perekonomian itu jelas. Kita tahu bahwa kita sudah berhutang beberapa kali, kemudian kondisi keuangan yang tidak baik, kemudian dari pelemahan sisi ekonomi juga kita menurun dari 5 ke 2. Nah, itu sudah menunjukkan ancaman yang luar biasa. Kemudian dari faktor sosial. Nah, ini beberapa kawan kita juga koalisi masyarakat sudah menolak untuk pilkada tahun ini diadakan. Kita semua minta untuk diundur tahun 2021 dan itu lebih realistis. Kemudian kalau dari peluang sih memang kita bisa dibilang kita bisa, oh dari sisi KPU nanti bisa menghindari kayak gimana sih. Tapi tadi disampaikan Bang Faru beberapa KPU itu nggak siap. Kemudian kita juga ada peluang terkait dengan persiapan sarana kesehatan. Nah, itu kita bisa siapin kalau memang belum siap. Kemudian kita bisa sosialisasi juga dan juga kita bisa membuat mekanisme penyelesaian yang cepat. Nah, kalau untuk dana bansos sendiri ya untuk peluang kita adalah ya kita buat namanya Satgas Gabungan. Dan prioritas anggaran ini ya sebenarnya kita harusnya lebih memprioritaskan penanganan COVID ketimbang kita harus ngadain yang namanya pemilu kada. Dan yang tadi disinggung juga Bang Teras ya, harusnya pemerintah harus lebih banyak terbuka dan membuka forum-forum untuk membahas apa sih sebenarnya kemauan rakyat. Nah, kalau kita lihat juga selanjutnya adalah kelemahan. Nah, ini sebenarnya juga banyak kelemahannya ketimbang kekuatannya. Dari kesiapan sarananya itu untuk alat kesehatan kita nggak siap, kemudian pemerintah daerah itu juga kekurangan dana, kemudian juga regulasi pilkada dan protokol kesehatan juga belum siap. Kemudian kekurangan dana tadi kita disebutkan oleh Bang Teres tadi ada 4,7 juta ya, dan ditutup dengan kekuatan ya. Kekuatan kita cuma di SDM dan 4, beberapa wilayah sekian yang triliun kurangnya. Oh iya, mohon maaf Pak. 4,7 triliun ya Pak ya? Iya, kan diminta 1,02 tapi masih belum cair-cair aja. Oke Pak. Saya tutup Pak ini Pak. Poinnya sih melihat kondisi tersebut semestinya ini bisa jadi bahan pertimbangan mengambil keputusan dan langkah yang tepat sehingga kita dapat memprediksi hasilnya mau seperti apa dan keputusan itu diambil tentunya lebih memprioritaskan apa yang dibutuhkan rakyat pada umumnya. Mungkin itu saja sih, kurang lebihnya mohon maaf saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi penyampaian dari Bang Bayu terkait data-data yang beliau dapatkan dengan adanya pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020. Baik, mungkin saya akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung dan ingin mengajukan pertanyaan, boleh langsung masuk ke chat. Ini kita udah ada satu penanya, Bang, dari Ibrahim. Lalu izin membacakan, Bang. Lalu apakah sebenarnya urgensi pemerintah memaksakan pilkada di tengah pandemi jika DPD saja tidak dilibatkan dalam pembahasan terkait pilkada saat ini? Apakah ada pertimbangan hak asasi manusia dalam pelaksanaan pilkada di tengah pandemi? Mungkin untuk ini membahas terkait DPD, jadi mungkin Bapak Teras bisa untuk menanggapi dari saudara kita yang sedang bertanya. Ya, saya dengan Pak Abdul Rahman Taha ini di DPD berupaya untuk melakukan upaya penataan berkenaan dengan peranan dari DPD. Karena jujur saya harus berani mengatakan bahwa teman-teman yang ada di DPR RI itu cenderung menutup diri dalam tanda kutip. Sehingga tadi juga Bung Peri Faruk juga menyampaikan ada kekhawatiran kalau mendengar dari pihak-pihak yang memberikan kritisi. Nah, padahal saya juga dulu bekas anggota DPR RI
Saya adalah Ketua Komisi 2 DPR RI yang membidangi bidang seperti ini. Dan kemudian saya juga pernah jadi Ketua Komisi 3 DPR RI. Dan saya itu tidak pernah mau menutup kuping. Karena apa? Karena saya ingin betul-betul memperoleh masukan, penjaringan terhadap pandangan-pandangan dan pendapat-pendapat dari pihak manapun. Karena apa? Karena saya selalu mengatakan bahwa pandangan yang kritis itu bagaikan vitamin kalau buat saya. Karena apa? Karena itu membantu di dalam rangka kita mengolah pola pikir kita. Kita bukan hanya mendapat hal-hal masukan-masukan yang positif, tetapi kita juga perlu mengisi terhadap hal-hal yang negatif sehingga kita bisa memperoleh satu pandangan yang negatif di satu sisi, positif di sisi yang lain, dan kita kemudian cari kombinasinya sehingga itu betul-betul bermanfaat untuk kepentingan dari daerah. Nah, contoh saja ketidakikutsertaan dari DPD RI. Ini jelas adalah merupakan suatu hal yang menurut hemat saya adalah menutup diri teman-teman di DPR RI seolah-olah bahwa kami ini DPD RI ini tidak mempunyai kapasitas, tidak mempunyai kualitas. Padahal di satu sisi kami ini dipilih langsung oleh rakyat dan kami boleh dibilang mempunyai pandangan-pandangan yang konstruktif dan kemudian mempunyai pandangan-pandangan yang objektif. Nah, kalau ada pertanyaan, apakah ada keinginan dari pihak-pihak tertentu untuk memaksakan ini? Saya harus berani untuk mengatakan iya. Nah, kalau kita mendengar alasan-alasannya, pertama, alasannya kalau tertunda, nanti akan banyak pejabat-pejabat. Apakah dia pejabat gubernur, apakah dia pejabat bupati, apakah dia pejabat wali kota. Saya bilang, saya 10 tahun memimpin daerah. Saya tidak meragukan kualitas dari aparatur sipil negara yang ada. Dan malahan mereka lebih bekerja dengan baik, dengan benar. Karena apa? Sepanjang ada pengawasan yang baik. Ada 9 provinsi. Berarti nanti ada 9 orang pejabat, kalau itu berbarengan dalam tanda kutip, padahal itu tidak semuanya berbarengan, ada yang bulan April, ada yang bulan Juni, ada yang bulan Juli. Jadi nggak seketika 9 itu berganti. Nah, menurut hemat saya, itu bisa dilakukan dengan baik. Dan kita pernah kok, para dirjen, misalnya dirjen A dipercayakan, dia tidak perlu harus full berada di daerah. Dia memberikan instruksi-instruksi sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria, atau kita kenal dengan NSPK yang ada, dilaksanakan oleh Sekda dan kepala dinas serta kepala badan dan kepala biro terkait. Kemudian berkenaan dengan masalah gugus tugas, dia bekerja sama dengan Kapolda, bekerja sama dengan Panglima. Jadi tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan oleh pemerintah berkenaan dengan masalah pejabat ini. Maaf, saya katakan, ada daerah yang lebih bagus, lebih cepat apabila pejabat yang pegang. Apalagi terus terang saya katakan, apalagi sekarang zamannya si petahana ini mencuri start. Mereka sudah bergerak lebih dahulu dengan bertutup diri di bantuan-bantuan dari gugus tugas ini. Nah, hal-hal seperti ini menurut hemat saya tidak beralasan. Jadi kekhawatiran-kekhawatiran untuk melakukan penundaan dari bulan Desember, kemudian menunda ke beberapa bulan kemudian dalam rangka untuk mempersiapkan yang lebih baik lagi, saya rasa tidak menjadi suatu problema yang utama. Nah, tadi rekan saya, Senator Abdurrahman Taha menyampaikan berkenaan dengan Korea Selatan.
Saya ingin menambahkan apa yang beliau sampaikan dengan bagus tadi. Korea Selatan itu nggak bisa apple to apple. Nggak bisa di-compare, nggak bisa diperbandingkan antara satu dengan yang lain, apple to apple. Beda kita. Mereka sistem e-voting. Mereka electronic voting sudah mereka lakukan. Mereka sudah bisa mengirim dengan email berkenaan dengan apa yang diinginkannya. Jadi jangan kita memperbandingkan antara satu negara dengan negara kita. Padahal negara kita ini infrastruktur kita itu belum siap. Dan sumber daya manusia kita, saudara-saudara kita nanti yang ada di TPS pun akan menjadi satu pertanyaan. Apakah saudara-saudara kita itu dilengkapi dengan alat pelindung diri? Apakah masker yang mereka gunakan itu adalah masker yang betul-betul sesuai dengan protokol kesehatan? Bisa saja kita mempergunakan sembarang masker, tapi jangan masker itu menjadi penyakit buat saudara-saudara kita. Jadi harus ada standar-standar. Nah, di dalam rangka persiapan ini, Komite 1 berpandangan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang seperti ini. Sedangkan pandemi COVID-19 ini bukannya berhenti. Malahan beberapa daerah Kalimantan Tengah saja, kemarin saja 1 hari, itu bisa 6 orang meninggal dunia. Belum lagi Kalimantan Selatan. Ini baru di awal. Yang kita khawatirkan nanti ada gelombang kedua. Ada gelombang ketiga. Negara sahabat kita Singapura, mereka sudah mengalami yang namanya second wave. Banyak negara-negara besar juga mengalami itu. Apakah kita ada preparation untuk itu? Saya bilang belum. Kita nggak siap. Jadi dipaksakan, dan ini yang saya paling khawatirkan satu. Jangan sampai ada kematian massal yang diakibatkan oleh pilkada ini. Ini sebagai tambahan dari saya, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Narang yang telah memberikan tanggapan dengan pertanyaan dari saudara kita. Mungkin ada yang menyangkut tentang hak asasi manusia di pertanyaan ini, maka dari itu mungkin kepada Bang Bayu. Halo Bang. Bang Bayu mungkin bisa menanggapi pertanyaan ini. Oke, boleh. Siap. Ya Bang. Ya. Saya mengulang kembali dari pertanyaan Saudara Ibrahim terkait urgensi pemerintah melaksanakan pilkada di tengah pandemi jika DPD saja tidak dilibatkan dalam pembahasan terkait pilkada saat ini. Apakah ada pertimbangan hak asasi manusia dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi? Tadi sebelumnya Pak Teras sudah menanggapi. Mungkin untuk Oke, Bang Bayu. kalau saya sih melihat dari sisi hak konstitusional ya. Yes. Ya setiap orang itu ya berhak namanya hidup sejahtera, lahir batin, kemudian tempat tinggal dan lingkungan yang baik dan sehat. Itu yang selama ini kita sosialisasikan ke masyarakat kita dalam penyuluhan hukum, kita juga sampaikan. Jadi setiap orang juga punya hak untuk itu. Kemudian kalau misalnya kita lihat terkait dengan pelaksanaan pemilu kada yang kondisinya di tengah bencana seperti ini, ya negara kita ini belum siap. Jadi antara hak dan kewajiban, sebenarnya kewajiban pemerintah adalah melindungi hak-hak tadi, kemudian juga memajukan. Nah, itu adalah tugas dari pemerintah. Nah, kita lihat sampai saat ini juga masih banyak kok ya dibilang kondisi-kondisi yang mohon maaf memprihatinkan. Kadang juga teman-teman yang mengadvokasi beberapa pasien yang beberapa kali ditolak di rumah sakit. Nah, itu tentunya hal-hal yang sebenarnya di luar apa yang kita idam-idamkan dalam sebuah undang-undang gitu, Undang-Undang Dasar 45. Jadi kita hidup bukan
bukan melaksanakan Undang-Undang 45 tadi, tapi ya kita di luar tadi secara realitas. Nah, dalam konteks yang tadi urgensi hak asasi manusia, ya setidaknya jangan diabaikan apa yang menjadi hak tadi, kemudian kita majukan dan kita lindungi dan hormati. Mungkin itu sih yang menjadi sorotan dari BBHI. Ya, saya menambahkan apa yang disampaikan Mas Bayu ya. Boleh silakan Pak. Bagus sekali Mas Bayu apa yang disampaikan. Saya hanya menambahkan dua hal. Pertama, mereka lupa ada yang namanya constitutional right yang tadi disampaikan oleh Mas Bayu. Jadi hak konstitusi. Hak konstitusi itu diabaikan khusus untuk DPD RI. Dan kemudian ada lagi institution right. Jadi hak dari institusi dari DPD sebagai satu lembaga negara. Ini diabaikan. Seolah-olah ditutup. Yang paling saya takuti, yang paling saya khawatirkan adalah apabila mereka takut dengan Senator Abdurrahman Taha. Kenapa? Kenapa Abdurrahman Taha? Dia menguasai daerah. Dia memahami daerah. Kalau dia diajak, kalau dia diundang, mati kita, kata mereka. Mati angin kita nanti. Kenapa Pak Abdurrahman Taha lebih menguasai lagi dari kita? Nah ini yang paling bahaya. Ini sebagai tambahan saja. Terima kasih. Saya tambahkan mungkin, moderator. Siap Bang, silakan. Jadi begini, saya agak lupa nomor berapa putusan itu. Ada keputusan MK itu menyatakan bahwa DPD ini sudah dilibatkan dalam mengambil keputusan dalam pembentukan sebuah regulasi. Jadi memang DPD sebenarnya punya kewenangan yang sudah setara sama DPR. Hanya satu memang yang membedakan kami, persoalan penganggaran. Tapi kalau persoalan regulasi, itu kan sudah ada keputusan MK, Mahkamah Konstitusi, nomor sekian saya lupa. Yang jelas itu ada, itu tahun 2013, tidak salah. Bahwa DPD dalam pembentukan sebuah regulasi atau rancangan undang-undang, baik dari inisiatif kami maupun dari DPR, itu kami sama-sama harus duduk. Jadi DPR memang tidak pernah menghargai daripada DPD ini sebenarnya. Secara konstitusi kami ini sama. Secara konstitusional hak kami juga sama. Ini yang kami sayangkan terhadap lembaga DPR. Padahal lembaga kami setara, semua lembaga tinggi negara. Jadi memang semaunya mereka. Bahkan banyaklah rancangan undang-undang yang dilahirkan oleh DPR yang semestinya harus duduk bersama DPD. Contohnya Undang-Undang Minerba. Undang-Undang Minerba itu, di situ ada sebuah domain daripada DPD dalam hal ini. Pertambangan. Yang kedua, bagi hasil. Ini kan kewenangan daripada DPD. Sehingga kami memberikan masukan. Jadi keuangan antara pusat dan daerah itu adalah memang domain daripada DPD. Kami ini harus perlu tahu. Sama Omnibus Law sementara berjalan. Mudah-mudahan kami dilibatkan sudah. Karena sudah punya kesadaran DPR ini. Kemarin tadi saya pertanyakan kepada Ketua PPU, Ketua Balik DPD, insya Allah akan dilibatkan. Karena memang kalau berbicara rancangan undang-undang ini sebenarnya harus melibatkan DPD. Tidak boleh tidak. Dan itu harus dihargai keputusan daripada MK. Hanya satu aja yang membedakan persoalan penganggaran itu kalau saya melihat. Tapi kalau yang semua ini sama kami. Hargai lembaga ini. Kami hadir secara konstitusi sama. Secara konstitusional kami juga sama. Kami ini kan membawa rakyat juga, dipilih oleh rakyat. Membawa daerah. Kalau kami ini dipilih satu provinsi. Kalau mereka masih punya dapil. 1,5 itu kami dipilih 13 kabupaten 1 kota. Kalau mereka masih terbagi. Dapil wilayah 1, wilayah 2. Jadi kalau secara murni pemilihan. Bahwa DPD ini yang sebenarnya.
kami sangat memahami bahwa selama ini apa yang dilahirkan oleh DPR sebuah regulasi itu tidak pernah melibatkan kami pada tingkat satu saja, yang semestinya pada kami waktu saat itu menggugat kepada MK, makanya MK memberikan kewenangan bahwa DPD sampai akhir ikut memutuskan sebuah rancangan undang-undang itu menjadi undang-undang. Ini yang tidak pernah dihargai oleh DPR kami. Makanya wajar kalau kami bukan melawan, mengingatkan. Ada sesuatu yang tidak benar, kami luruskan. Ada yang tidak berpihak pada rakyat, kami masuk untuk menabrak itu. Karena memang di sebelah ini selalu ego, kepentingan politik yang dihadirkan. Kepentingan kelompok mereka. Rakyat terkadang diabaikan. Termasuk rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini. Kami tidak pernah dilibatkan. Yang bisa menggugurkan TAP MPR nomor 6 itu adalah anggota DPR dan anggota DPD. Ini yang perlu diingat. Tidak boleh serta-merta jalan sendiri. Pada akhirnya pemerintah selalu disalahkan. Saat ini RUU HIP itu pemerintah yang kena. Jadi mungkin itu saja saya tambahkan tadi. Baik, terima kasih. Mungkin dari Bang Peri ada yang mau ditanggapin, Bang? Karena ada pertanyaan juga dari saudara Putriadi untuk Kang Peri ini khusus. Oke, makasih. Siap. Ini Kang Agus juga Indonesian Dialektika nih. Seharusnya nih calon sekjennya nih Pak Mas Agus. Untuk Kang Peri, jika negara demokrasi seperti Indonesia pemerintahnya monolog, merupakan penegasan apakah publik atau warga negara memang tidak pernah terlibat dalam pengambilan keputusan. Padahal terkait dengan hajat hidup mereka sendiri termasuk terkait pilkada serentak ini gitu ya. Saya mengumpamakan begini, Panu, Kudis, Kurap gitu ya, itu nggak mungkin menjangkit tubuh yang bersih, wangi dan sehat gitu. Artinya kita tidak bisa tidak bisa 100% juga menyalahkan pemerintah, tapi pemerintah di dalam hal ini juga punya punya mentalitas untuk memanfaatkan begitu loh. Kekurangan-kekurangan yang ada di dalam di dalam kemasyarakatan kita gitu loh. Nah, kalau saya amati memang yang namanya kritik ngawur atau kritik yang yang tidak kredibel gitu kan, itu terjadi di setiap ruling party gitu kan. Dari mulai zaman dulu sampai saat ini ada gitu loh. Nah, cuma dari tahun 2014 ini itu sangat tinggi sekali kritik yang ngawur itu. Di terutama kalau saya pakai istilahnya logika itu atau filsafat itu lebih banyak yang ad hominem gitu loh. Ad hominem itu artinya menyerang pribadi-pribadi. Dan teori-teori yang mereka kembangkan itu teori-teori konspirasi yang kurang bertanggung jawab gitu loh. Ya kita lihat saja makanya yang begitu mencuatnya Mardi Guwowic gitu kan di dalam sekian waktu gitu kan tanpa orang mengerti latar belakang dia, sejarah dia yang dari apa sampai apa gitu kan, sekarang sangat diminati karena apa? Karena lain daripada yang lain, tapi ya menurut saya lebih banyak teori konspirasinya daripada teori-teori yang bertanggung jawab begitu ya. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah seharusnya memang punya intelijensia gitu ya. Intelek itu kan belum tentu intelijen ya. Jadi intelijensia bisa memisahkan mana kritik yang ngawur dan mana kritik yang produktif. Karena yang sekarang terjadi ya, kritik itu
yang berhadap-hadapan sebetulnya bukan warga dengan pemerintah, tapi warga dengan warga. Ada warga yang tidak bisa menerima bahwa pemerintahan sekarang itu ada kurangnya, ada yang perlu diperbaiki gitu kan, ada apa kelemahannya gitu loh. Jadi menurut saya sekarang ini kita sedang bergeser menjadi masyarakat yang bebas bicara, tetapi bebas bicaranya itu terbatas yang pro kebijakan pemerintah, ya kalau dari segi politik gitu loh. Jadi siapapun yang pro pemerintah dengan alasan apapun dia bebas berbicara gitu ya. Tapi orang sedikit saja mempertanyakan gitu, walaupun dengan data-data yang kredibel, dia betul-betul dimusuhi banyak orang gitu loh. Istilahnya ya, kan kalau kata teman saya yang kebetulan juga sekarang lagi laris-larisnya juga di YouTube, yaitu Refli Harun. Buzzer itu kan bisa jadi ada yang dibayar, ada yang tidak gitu. Buzzer itu kan pendukung gitu kan, pendukung di belakang sebuah suara, sebuah keputusan, sebuah posisi gitu loh. Nah sekarang ini kan di Indonesia juga sangat terbelah sekali nih. Buzzer yang anti kritik pemerintah gitu kan, buzzer yang mungkin mengkritik pemerintah walaupun produktif gitu loh. Jadi ya sebagai pemerintah, sebagai pemimpin yang konkret, yang nyata gitu kan, yang ex officio juga di tengah-tengah kita, ya seharusnya dia menyuarakan kembali intelijensia kritik terhadap dirinya gitu loh. Oh ini kritik yang perlu dipelihara gitu kan. Nah saya pikir itu tidak hanya di aktivis, walaupun aktivis sangat berkurang saat ini gitu kan. Yang dibilang oleh Bang Teras, Bang Taha itu juga menurut saya harus didengarkan kembali oleh kita gitu loh. Bahwa demokrasi kita kan dibajak oleh parlemen. Nah, parlemen juga membajak teman-temannya sendiri gitu loh. Bahwa ada yang istimewa kedudukannya yaitu misalnya DPR, tapi selain DPR gitu kan, DPD dan lainnya itu adalah suara-suara pinggiran yang ya kadang-kadang mungkin boleh didengarkan, boleh tidak gitu. Itu seperti itu Bang Arli. Dan ini apa saya izinkan salam untuk Bang Teras, Bang Taha, kemudian dari BPHI. Kebetulan saya jam 13.40 harus keluar dari Zoom ini untuk Zoom yang lain. Terima kasih. Siap. Makasih sebelumnya Kang Peri. Mungkin karena ada Zoom yang lain, jadi kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan partisipasi Abang telah berkenan untuk sharing dan berdiskusi bersama kita di sini. Mungkin untuk yang terakhir, untuk Pak Teras dan Pak Taha dan Bang Bayu, ini ada pertanyaan terakhir sebelum kita mungkin closing statement dan menutup diskusi kita pada hari ini. Apa langkah yang memungkinkan Ketua Komite 1 dan anggotanya dapat melakukan penundaan pilkada di tengah pandemi untuk menyelamatkan hak asasi masyarakat setelah ini? Mungkin dari Pak Teras ataupun Pak Taha dapat menanggapi. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa pada tanggal 16 Juni yang lalu, rapat paripurna DPD RI telah memutuskan, yaitu antara lain menerima dan memahami berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Komite 1, laporan Komite 1 yang terkait dengan masalah menolak pelaksanaan dari Pilkada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Nah, dengan demikian itu adalah menjadi suatu bahan bagi kami di dalam rangka untuk terus melakukan upaya khususnya terkait dengan memberikan keyakinan kepada KPU, kepada pemerintah, agar kiranya pelaksanaan itu dipikirkan kembali.
Dan Perpu nomor 2 tahun 2020 pun memungkinkan bagi pemerintah, bagi DPR RI, dan bagi KPU untuk melakukan penundaan kembali. Khususnya terkait dengan pengembangan daripada pandemi COVID-19 ini. Yang kita lihat bukannya makin menurun, bukannya makin melandai, tetapi justru di beberapa daerah makin menaik. Dan ini adalah suatu kondisi yang memang perlu menjadi perhatian di dalam rangka untuk mempertimbangkan. Jangan sampai saudara-saudara kita KPU yang nanti akan turun ke daerah-daerah, kemudian mereka akan mengalami kejadian yang sama dengan salah satu anggota Bawaslu yang ada di Palu kalau nggak salah, yang sekarang terkena oleh pandemi COVID-19 ini. Dan ini tentu menjadi sesuatu warning bagi kita, karena apa yang dipikirkan oleh Komite 1 DPD RI itu bukannya hanya sekedar untuk melakukan penolakan, bukan. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi yang kami lihat, bahwa keadaan masyarakat yang ada di daerah itu betul-betul sangat memperhatinkan. Keadaan ekonomi di daerah sekarang ini, banyak saudara-saudara kita yang sekarang mengalami pemutusan hubungan kerja. Dari segi formal saja, banyak mereka mengalami kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan. Dan konsentrasi kita semuanya adalah bagaimana kita dalam tanda kutip bisa berdamai, bisa semacam new normal berkenaan dengan pandemi ini. Itu pun sendiri masih pertanyaan besar. Apakah kita mampu melakukan itu? Karenanya adalah tidak tepat pilkada dilaksanakan pada tanggal 9 Desember ini. Di samping masalah kemanusiaan, di samping masalah hak asasi, dan kemudian juga masalah kesiapan. Dan tadi menambahkan apa yang disampaikan oleh Senator Abdurrahman Taha, ada dua putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu nomor 92 tahun 2012 dan kemudian nomor 79 tahun 2014. Jadi ada dua putusan Mahkamah Konstitusi di mana keputusan itu telah memberikan penegasan mengenai penafsiran atas kewenangan DPD RI, yaitu ikut serta mulai tahapan perencanaan itu di Prolegnas, kemudian penyusunan rancangan undang-undang, dan kemudian pembahasan rancangan undang-undang dan pembicaraan di tingkat 1, dan kemudian bersama-sama juga dengan DPR dan pemerintah. Artinya dua keputusan di samping tadi pasal 22D dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita memberikan kekuatan kepada namanya lembaga negara yang bernama DPD RI ini. Kami tidak ingin masalah penguatannya, tapi kami ingin penataan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya rasa itu aja. Mungkin nanti Senator Abdurrahman Taha bisa membantu saya untuk menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Siap. Dan sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada teman-teman atas undangannya. Semoga diskusi kita ini bermanfaat. Amin, amin. Baik, mungkin selanjutnya kepada Pak Taha bisa menambahkan. Halo Bang. Ya, halo. Siap. Ya. Yang terakhir ya pertanyaannya. Tapi belum Bang, masih yang di atas itu terkait apa namanya? Mana nih? Maaf. Oh, kehapus ya? Kehapus di saya ini. Terkait wewenang ini Bang, DPD. Ini kami dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Bang Teras, Anda Teras ini kemarin, bahwa tanggal 16 itu memang kami sudah RDP bersama Mendagri dan menghasilkan beberapa kesimpulan. Bahwa kami meminta untuk menunda sementara
apakah untuk ke tahun 2021 sambil melihat situasi dan kondisi virus ini. Karena kekhawatiran kami memang benar-benar ini sangat berbahaya bagi rakyat. Karena begini, tidak ada jaminan yang tadi pertama itu untuk keselamatan rakyat. Yang kedua, apakah KPPS ini memahami dalam hal protokol daripada kesehatan? Kita sudah memakaikan APD, lantas masyarakat tidak memakai APD masuk. Mana ada yang menjamin bahwa dia tertular atau tidak tertular? Dengan begitu mengumpulnya massa. Kami menolak, cuma kami ini selalu ingin mengingatkan kepada pemerintah. Jangan menjadi momok di kemudian hari. Yang tadi saya katakan. Yang tadinya kita mau menaikkan tren negara ini menjadi sebuah demokrasi yang baik dalam hal situasi kondisi begini, bahwa kita mampu melaksanakan. Itu bisa saja sepanjang by design untuk keselamatan masyarakat itu terjamin. Kami tidak pernah menolak. Apakah ada jaminan itu? Itu saja pertanyaan yang pertama. Buat pemerintah, kami mengingatkan. Yang kedua adalah persoalan itu lagi tadi. Dengan begitu banyaknya dana, bahkan dihabiskan. Yang semestinya kita ini menyelamatkan rakyat dulu. Jadi memang dalam hal ini kami dalam hasil kesimpulan RDP bersama Mendagri meminta menunda sementara. Jadi itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang atas tanggapan dari penanya. Mungkin karena mengingat jam juga Bang, karena kita terbatas waktu, mungkin untuk pada narasumber memberikan closing statement sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini. Mungkin ada. Ya, baik. Bang. Sebagai closing statement, marilah kita semuanya mempunyai tanggung jawab terhadap keberlangsungan bangsa dan negara kita ini, dan marilah kita memberikan kritisi yang tajam, tetapi kritik kita itu hendaknya kita lakukan dengan semangat kebersamaan, dengan semangat yang konstruktif, dan tetap mengacu pada konstitusi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tetap semangat bahwa keselamatan rakyat adalah merupakan tugas utama dari bangsa dan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Bang. Mungkin Bang Bayu ada yang ingin disampaikan? Closing statement Bang. Closing statement dari PBHI. Jadi tetap kita kembalikan lagi bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Jadi semestinya sudah harus dilaksanakan untuk kita semua. Ya, mengikuti apa yang ada di konstitusi. Jadi ya bagi PBHI sih kita kembalikan saja sih kepada rakyat gitu. Apa maunya rakyat, apa yang dibutuhkan rakyat, itulah yang harus dilaksanakan pemerintah. Dan juga menjadi PR juga bagi Senat atau Bapak Teras dan Pak RT untuk menyampaikan beberapa aspirasi yang telah kita sampaikan terkait dengan hak-hak manusia yang harus diperhatikan, kemudian hak konstitusional yang selama ini masih jadi pepesan kosong Bang. Jadi tolong diperhatikan. Mas Bayu juga bantu kita. Ya, paling itu sih dari closing statement dari kita. Ya. Oke, terima kasih panitia. Mungkin Bang ART ada closing statement Bang. Menganggap bahwa ada sebuah kekeliruan political will daripada pemerintah hari ini. Dan yang saya takutkan bahwa adanya sebuah political society nantinya.
bahwa pergerakan, karena ini hadir hari ini adalah sebuah kepentingan yang begitu besar, ego untuk kepentingan 2024. Itu yang saya takutkan, dan tidak ada jaminan keselamatan bagi masyarakat saat didesaknya pilkada ini dilaksanakan. Terima kasih, moderator. Siap. Alhamdulillah, puji syukur karena cukup panjang juga diskusi kita pada hari ini. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Teras, Bang Bayu, dan Bang ART juga telah ikut bersama kita dalam diskusi siang hari ini. Dan juga untuk Bang Peri yang sudah duluan untuk melanjutkan diskusinya. Semoga momentum-momentum seperti inilah yang membuat kita, saya khususnya dan perwakilan dari penyelenggara yang mayoritas pemuda dibutuhkan pada saat hari ini terkait dengan ruang-ruang diskusi, ruang-ruang kajian, dan mungkin pertukaran pikiran. Maka dari itu saya mungkin mengundurkan diri. Terima kasih banyak kepada Bapak-bapak yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk hadir bersama melakukan pertukaran pikiran. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Bang. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, Bang. Ya. Sama-sama. Ya, terima kasih Pak RT. Siap. Bayu. Siap. Yuk, makasih ya. Arli, makasih. Ya, Bang. Makasih semuanya, makasih.